kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika ingin bepergian. Anak-anak masih semangat untuk belajar daring? Iya, kita harus tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi absen kehadiran di grup WA. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, pembelajaran ketiga. Muatan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pola irama dalam lagu, tentang dongeng, dan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi pola irama dengan bernyanyi. Yang kedua, anak-anak dapat menyanyikan lagu tomat yang memiliki pola irama sederhana. Yang ketiga, dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang keempat, dapat menceritakan kembali isi dongeng yang didengar. Yang kelima, dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Dan yang keenam, anak-anak dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan menyelesaikan soal-soal. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan garis besar dari muatan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang pola irama dalam lagu. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Salah satu lagu yang memiliki pola irama sederhana adalah lagu Tomat. Setelah ini, Ibu akan berikan video pembelajaran yang di dalamnya ada tentang bagaimana cara menyanyikan lagu Tomat. Dan materi yang kedua yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral yang mendidik dan menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Dan materi yang ketiga yaitu tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran pada penjumlahan yaitu sifat penjumlahan terhadap dua bilangan yang jika dibalik urutannya maka hasil penjumlahannya tetap sama walaupun posisinya kita ubah atau kita tukar. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah Ibu kirimkan di WA Group. Selamat menyaksikan! Anak-anak, kemarin kita telah belajar bersama Dayu. Hari ini, kita juga masih akan belajar bersama Dayu. Lihatlah, Dayu sedang membantu ibunya merawat pohon tomat di samping rumahnya. Buah tomat merupakan salah satu tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Anak-anak, buah tomat ini banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Anak-anak, saat Dayu merawat pohon tomatnya, Dayu sambil menyanyikan lagu tomat. Nah, ini adalah lirik lagu Tomat. Mari kita dengarkan bersama bagaimana menyanyikan lagu Tomat.
Setelah nanti anak-anak mendengarkan lagu Tomat, nanti anak-anak ikut bernyanyi ya. Ayo langsung saja kita dengarkan lagu Tomat. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Nah anak-anak, seperti itulah menyanyikan lagu Tomat. Mudah bukan? Anak-anak, selain tomat, masih banyak tumbuhan lain yang juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu buah kelapa. Apakah anak-anak tahu asal mula buah kelapa? Nah anak-anak, ini adalah dongeng asal mula buah kelapa. Anak-anak simak ya. Konon ceritanya, buah kelapa berasal dari seorang laki-laki. Laki-laki ini mendaki gunung yang tinggi untuk menemui penyihir sakti dan memohon kepada penyihir sakti untuk dijadikan seseorang yang berguna bagi setiap orang. Kemudian penyihir sakti ini memberikannya kotak hijau, namun dengan satu syarat. Syaratnya adalah kotak ini tidak boleh dibuka sebelum sampai rumah. Namun di tengah perjalanan, laki-laki ini tergoda sehingga kotak ini dibuka sebelum sampai rumah. Akhirnya, karena kotak ini dibuka, jadilah laki-laki itu menjadi pohon kelapa. Namun, ia tetap bisa berguna bagi setiap orang. Nah, setelah tadi anak-anak menyimak dongeng asal mula buah kelapa, sekarang anak-anak tuliskan apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Sekarang kita kembali lagi ke Dayu. Suatu hari Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Di sana terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Di sana juga terlihat seorang pekerja sedang menghitung butir kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Dan di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jika dijumlahkan, butir kelapa yang ada di dalam kedua truk ini jumlahnya adalah 1015. Anak-anak, bagaimana jika posisi gambar truk ditukar seperti ini? Wah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah anak-anak, inilah yang disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. 425 ditambah 590 sama saja dengan 590 ditambah 425. Hasilnya sama-sama 1015. Nah, setelah anak-anak tadi menyimak contoh sifat pertukaran pada penjumlahan, sekarang giliran anak-anak mengerjakan latihan berikut ini. Nah, anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yang Ibu kirimkan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang ada dalam video tadi? Jika ada materi yang belum dipahami, anak-anak bisa tanyakan melalui WA Group ya. Tadi dalam video ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas yang pertama, anak-anak Ibu minta untuk menyanyikan lagu Tomat di rumah masing-masing dan mengirimkannya lewat
pesan suara di WA Group. Tugas yang kedua, anak-anak ibu minta untuk menceritakan kembali isi dongeng yang ada dalam video tadi dan dikirimkan juga melalui WA Group dalam bentuk video ya. Dan tugas yang ketiga yaitu tugas tulis. Anak-anak, ibu minta untuk tuliskan pesan apa yang terdapat dalam dongeng Asal Mula Buah Kelapa. Dan tugas tulis yang kedua, anak-anak kerjakan soal-soal tentang sifat pertukaran dan penjumlahan seperti yang ada di dalam video yang tadi anak-anak simak. Anak-anak nanti tuliskan jawabannya di buku latihan masing-masing ya. Dan nanti jawabannya difoto lalu dikirimkan melalui WA ibu. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang pola irama dalam lagu, telah belajar tentang dongeng, dan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar di rumah lagi ya. Wassalamualaikum.